Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan mesin kipas lagi, yang mana keluhannya ini mati. Ya sebenarnya semua yang datang kipas yang datang sama saya itu pasti mati. Entah itu mati ataupun dengung, pasti intinya tidak mau berjalan. Oke, setelah saya coba amati, di sini saklar juga sudah gantian juga. Oke, saya akan coba lepas untuk bagian swing atau bagian gearboxnya, penindis gearbox. Nah, dan ternyata di sini bagian kapasitor sudah dipotong atau sudah disambung biasa, dan juga ada yang mencurigakan di bagian sambungan lilitan atau sudah pernah direnovasi atau diperbaiki. Namun eksekusi pertama biasa saya menggunakan tester dulu apakah kipas ini aman atau tidak, atau dinamo ini masih bagus atau tidak. Kita menggunakan skala kali 1K, apakah di sini menyambung atau tidak. Kalau tidak menyambung berarti di sini ada kendala di bagian mesin. Oke, ternyata di sini tidak menyambung, cuma ada pergerakan sedikit karena resistansi dari pegangan tangan atau tidak full sambungannya. Dan di sini saklarnya sudah diganti pakai putaran, yang mana aslinya itu pakai remote atau otomatis atau tombol. Oke, setelah ketahuan bahwasanya ini ada permasalahan di bagian dinamo atau di bagian lilitan, saya akan coba bongkar dulu bagian penutup depan. Karena untuk membongkar ini atau mengeksekusi bagian sepul, kita harus membongkar semuanya. Kita cek satu persatu di bagian bushing aman tidak. Oke, setelah saya bongkar, saya percepat, saya skip agar videonya tidak panjang, dan saya cek di bagian bushing aman-aman saja, tidak ada kendala di bagian bushing. Oke, saya akan buka dulu untuk bagian penutup atau cover bagian dinamo, bagian lilitan atau spool. Kita akan buka semuanya, kita akan cek untuk bagian dinamonya apakah ada yang putus atau tidak, karena di sini resistansinya tidak ada. Oke, kita buka untuk bagian tutup depan. Setelah itu bagian dinamo di sini aman saja untuk bagian yang di atas. Setelah itu kita akan cek di bagian sambungan apakah ada yang putus atau tidak. Namun kita harus pelan-pelan karena di sini rawan putus kalau kita tidak pelan-pelan. Oke, kita singkirkan semuanya yang tidak dibutuhkan atau tidak akan diperbaiki. Kita akan fokus pada bagian mesin. Di sini sudah ada kecurigaan saya karena di sini pernah perbaikan pada teknisi sebelumnya. Oke, saya akan coba bongkar dulu untuk bagian ini. Apakah di bagian ini ada yang putus atau tidak. Sebenarnya kipas itu mati total itu banyak faktor, atau berdengung itu juga banyak faktor. Bisa dari lilitan, bisa juga dari kapasitor, bisa juga dari bushing. Seperti itu untuk bagian dengung. Untuk bagian mati total itu kebanyakan mayoritas itu bagian fuse mati. Fuse mati akhirnya kipas tidak mau berputar. Untuk cara mengakali fuse mati biar tidak usah bongkar dinamo ada di video saya sebelumnya. Oke, di sini saya akan lihat dulu lah. Di sini ada satu lilitan yang putus. Untuk bagian kapasitor kayaknya di sini karena hanya satu lilitan, bukan dua lilitan yang terhubung, hanya satu lilitan. Berarti di sini bagian kapasitor, makanya bagian kapasitor tidak menyambung karena putus. Oke, saya akan coba eksekusi.
Saya cek dulu tuh bagian yang lain apakah ada yang putus atau tidak. Di sini aman, tuh bagian yang lain kayaknya aman. Cuma satu saja yang putus kayaknya. Kalau seperti ini gampang, kita tinggal sambung saja pada bagian kapasitor. Karena di sini yang putus bagian jalur kapasitor. Karena di sini ada dua kapasitor, ada dua kabel yang menuju kapasitor. Satunya putus, satunya tidak. Jadi kita akan sambung ulang. Di bagian ini yang menuju fuse, ini yang putus tadi. Oke, kita akan buang sekalian untuk fuse-nya biar tidak ribet. Kita akan sambung ulang kembali. Kita akan pelan-pelan untuk membukanya, karena di sini kalau tersentak sedikit takut putus semua. Kita harus pelan-pelan untuk membukanya. Oke, saya akan coba menggunakan tester dulu. Apakah fuse masih berfungsi atau tidak? Oke. Ternyata di sini masih berfungsi. Kita akan coba langsung saja tanpa membuang fuse. Kita akan sambung ulang. Untuk bagian yang putus kita tidak akan membuang fuse-nya untuk menjaga keamanan biar tidak terbakar untuk bagian spool. Kalau seandainya fuse-nya mati, saya akan buang. Namun di sini fuse-nya masih berdetak jantungnya atau masih hidup. Oke, di sini untuk bagian kapasitor. Oke, saya akan coba sambung dulu dengan cara dibakar sedikit ujungnya dan langsung dikerok untuk membuang kulit dari tembaganya tersebut. Sebenarnya memperbaiki kipas itu gampang-gampang susah. Ya, gampang apabila kita sudah tahu skemanya, susah apabila kita masih belajar. Makanya bagi yang belajar, kita harus belajar dengan maksimal. Jangan pernah di skip untuk bagian video biar kita jelas atau paham. Kalau menonton video itu di skip, ya ilmunya juga akan di skip gitu. Di sini saya sudah sambung untuk bagian kapasitor, untuk bagian lilitan kapasitor, dan saya akan coba pasang kembali untuk bagian penutupnya. Oke, kita akan tambahkan isolasi karena di sini ada yang bocor. Jadi saya akan isolasi dulu. Oke, setelah itu kita lipat kembali atau kita rapikan seperti semula. Kalau sudah dikira clear semuanya, sudah bagus untuk bagian sambungan, kita akan ikat kembali. Dan jangan lupa untuk pelan-pelan, hati-hati dalam perapian karena takut kena tarik nanti terputus lagi untuk bagian lilitannya. Oke, saya sambung menggunakan tali tis atau tali apa namanya di daerah kalian. Ini kalau di daerah saya namanya tali tis. Oke, kita ikat
secukupnya saja. Asalkan sudah kencang, sudah rapi, jangan terlalu banyak juga. Minimal 3, maksimal bisa 4, terserah teman-teman. Diikat berapa ikatan terserah, intinya yang bisa rapi. Oke, setelah itu saya akan pasang lagi untuk bagian belakang. Kita kembalikan seperti semula. Pasang 2 baut saja, pojok ketemu pojok. Setelah itu saya akan pasang kapasitornya seperti semula. Kapasitor saya tetap menggunakan yang aslinya atau yang dari kipasnya. Oke, namun akan saya cek dulu untuk bagian saklarnya. Takut ada masalah di bagian saklar karena di sini Aji asli kak, kayak kun upgrade yoba kan 6 orangnya asal telok GB yoba kan 6 GB. takutnya bagian kabel tidak tersambung dengan mangkan jibek larang harga biasa telur ratus coba ke 500 kan ada konsleting listrik. Jadi saya akan coba cek dulu sebelum nyaman saya SD bakun kemain pada menjadi gitu. Kipas ini sudah bagus atau tidak. Oke, setelah terbuka kayak gini saya cek untuk bagian sambungan kabel semuanya aman, tidak ada yang bermasalah, nampak bagus-bagus saja. Namun cuma ada lebihnya kabel sedikit, ini nanti saya akan potong. Nah, untuk bagian kabel-kabel nampaknya bagus semua. Oke, langsung saya akan coba tes dulu apakah di sini menyala atau tidak. Oke, saya akan colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menyala dan sukses, dan bagian as sudah bagus, enteng putranya. Oke, saya akan colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bersama. Oke, di sini alhamdulillah sudah mantap, top markotop sudah menyala, tul mantul, mantap betul. Oke, saya akan kasih isolasi dulu biar teman-teman kelihatan apakah di sini menyala atau tidak. Kalau ada isolasi pastinya kelihatan. Oke, saya akan kasih isolasi seperti ini. Langsung saya colokkan kembali. Oke, sudah mantap. Wow, terkibas-kibas untuk bagian isolasinya. Oke, intinya ini sudah mantap. Di sini cuma tinggal perapian saja. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.